Baik, terima kasih. Saya atas nama Firdiana Evania Kewa, NIM 220238140118, kelas A, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, tahun 2022. Saya akan membacakan hasil kerja saya UAS Nanoteknologi. Yang pertama, sejarah nanoteknologi. Nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman 1918 sampai 1988 menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di Bawah. Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes, di mana ditemukan pada tahun 1991. Fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Perkembangan dari nanoteknologi. Pasif struktur nano dari 2000 sampai 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials termaksud nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel, menjadi transparan untuk cahaya tampak, menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk pengambilan keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada suatu skala nano. Namun, dalam setiap kasus nanomaterial sendiri tetap statis setelah dienkapsulasi ke dalam produk. Yang kedua, aktif struktur nano 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, merespon dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Yang ketiga, sistem nanosistem 2010 sampai 2015. Pada tahap rakitan nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama, untuk bekerja sama dalam jaringan, mungkin tertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nanoelektromekanikal kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk. Yang keempat, molekul nanosistem 2015 sampai 2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelum dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nanodevice bisa berkeliaran tubuh memperbaiki DNA dari sel yang rusak. Pemantauan kondisi vital dan penampilan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termaksud membangkit listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Terima kasih hasil kerja UAS saya.